Lagi dan lagi, saudara, warga sipil menjadi korban arogansi aparat penegak hukum. Yang terbaru, bos rental mobil tewas ditembak anggota TNI Angkatan Laut. Peristiwa mengenaskan itu terjadi di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada 2 Januari lalu. Para pelaku pun telah ditangkap aparat berwajib. 3 pelaku diantaranya berasal dari prajurit TNI AL, sudah ditangani polisi militer Angkatan Laut. Lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini, jadi kita nggak kedengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu, terdengar sampai 4 sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur, tapi naasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya banggakan terkena tembakan di dalam kandungan. Akhirnya penjahat rental itu kabur membawa mobil saya. Benar bahwa penembakan yang terjadi di kilometer 54 dilakukan oleh oknum 445 dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut. Kami Puspomal akan terus mendalami dan sekarang sudah dalam proses penyidikan. Pelaku sudah kami amankan. Peran yang 3 orang ini sebenarnya itu adalah rekan. Ya, jadi perannya itu dia tidak memiliki peran, oh ini sebagai eksekutor, oh ini sebagai ini, tidak. Kan ini ada sebagai rekan. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok tadi itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya. Ya, pamannya AA tadi, pamannya AA tadi yang dalam video itu yang keluar dari toilet itu terus dihadang itu. Setelah ditelusuri, saudara, menurut pengakuan dari salah satu anggota TNI AL, mobil milik bos rental bernama Ilyas dipasarkan secara online oleh penyewanya yang bernama Ajat sebesar 135 juta rupiah. Anggota TNI AL yang tergiur pun menghubungi Ajat dan membayar down payment atau uang muka sebesar 40 juta rupiah. Tetapi ia sempat hendak urung membeli setelah tahu surat-surat mobil tidaklah lengkap. Tetapi bujuk rayu Ajat yang begitu kuat akhirnya meluluhkan hati anggota TNI AL tersebut untuk melanjutkan transaksi. Cara ini kita melihatnya ini adalah murni sebagai pembeli karena ingin memiliki sebagai kendaraan untuk pribadi dan beli dengan 40 juta. Dan itu kan mobil diambil tanpa surat dan itu ada perjanjian yang mungkin nanti akan didalami benar apa tidak, ya itu nanti dari dan Puspomal. Yang sebetulnya harga itu juga belum selesai. Ya, tadi kan bukti transfer DP 40 juta. Ya, dan itu ada di dalam pembelian itu kan awalnya dari online seharga 135 juta. Nah karena si penjual itu tidak bisa memberikan surat STNK dan BPKP, makanya perjanjian ya. Dan sebetulnya itu sudah mau di-cancel, ya kan. Nggak jadi dah, gitu kan. Nah, tapi ya, bujuk rayu tadi situ, akhirnya ya dibawa juga. Dalam kasus penggelapan mobil rental ini melibatkan 3 orang anggota TNI AL dan 2 orang sipil, saudara. Kelimanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menjelaskan kasus dugaan penggelapan mobil diterima pada 2 Januari 2025. Pelaporan atas nama Agam Muhammad, yakni anak korban, warga Taman Rajek, Mekarsari, Tangerang, Banten. Awalnya pihak rental terima permintaan sewa dari Ajat, warga Pandeglang. Ajat Supriyatna dan pria berinisial IS ditetapkan sebagai tersangka penggelapan mobil dalam kasus penembakan bos pemilik rental mobil. Ajat merupakan orang yang menyewa mobil dari korban bernama Ilyas yang merupakan bos rental mobil. Mobil yang disewa Ajat diserahkan kepada pria berinisial IS sebagai penadah. Ajat dijanjikan uang 5 juta rupiah dari IS yang menjadi penadah mobil rental hasil curian. Kemudian
diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ya. Nah, terjadi komunikasi di sana, ya, bahwa Saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa, ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang. Ya. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya. Kapolda Banten menjelaskan duduk perkara kenapa Polsek Cinangka menolak permintaan pendampingan untuk pihak rental mobil, padahal ada bukti dugaan penggelapan mobil oleh pria bersenjata. Tetapi muncul salah paham dalam pelaporan. Polisi piket Bribka Dery salah melaporkan ke Kapolsek Cinangka karena mengira laporan berkaitan dengan leasing, di mana dokumen untuk leasingnya tidak ada. Polsek Cinangka juga sebut kekurangan orang yang padahal menurut Kapolda Banten mereka bisa meminta bantuan bila kekurangan personel. Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya terancam pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH buntut dari penolakan pendampingan yang akhirnya menyebabkan tewasnya bos rental Ilyas Abdurrahman. Seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit. Jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tapi itu tidak dilakukan. Ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Sementara itu, saudara, keluarga korban mengaku kecewa dengan pernyataan Kapolda Banten usai jumpa pers bersama Dan Puspomal dan Pangko Armada. Menurut anak korban, pihaknya sudah melaporkan sebelum terjadi penembakan jika sudah ditodongkan pistol. Agam menduga para pelaku bagian dari sindikat pencurian mobil. Saran dari petugas piket pada saat kita sudah mendapatkan penolakan itu sangat tidak masuk akal, ya. Padahal kita sudah infokan bahwa mobil kita yang dibawa kabur itu memiliki senjata api, tapi kita sendirilah yang suruh mengambil mobil tersebut. Pernyataan dari Bapak Kapolda, ya, adanya pengurangan kata, jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat bisa di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Saudara, kasus penembakan dan penyalahgunaan senjata api tengah marak dan melibatkan aparat penegak hukum. Banyak pihak menuntut evaluasi dalam penggunaan senjata api oleh aparat. Merespons maraknya kasus penyalahgunaan senjata api, Menteri HAM Natalius Pigai mendorong evaluasi perizinan dan peredaran senjata api. Menurut Pigai, insiden penyalahgunaan senjata api bisa menimbulkan ketakutan di masyarakat. Hari ini kirim surat ke Panglima TNI dan Kapolri, mungkin juga ke Perbakin untuk mempertimbangkan masukan dari masyarakat dalam rangka pencegahan. Urgensitas itu salah satunya itu ditunjukkan dengan dalam 1-2 hari terjadi 4 peristiwa atau bahkan lebih. 1 di Jayapura, yang kedua di Bone, yang ketiga di Jalan Tol, yang keempat di Merak Bakauheni.
Prihatin dengan betapa mudahnya penghilangan nyawa dengan senjata api, Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai kasus penembakan warga sipil oleh oknum aparat tidak bisa digeneralisasi, namun tetap wajib ditangani secara serius. Jumlah oknum yang menyalahgunakan penggunaan senjata api masih sangat kecil jika dibandingkan total populasi aparat penegak hukum. Sehingga ia tidak setuju dengan usulan agar senjata api ditarik dari seluruh anggota polisi atau TNI. Saran Kompolnas soal evaluasi penggunaan senjata api sudah dilakukan. Aparat yang hendak menggunakan senjata api wajib melewati serangkaian tes. Sebetulnya sudah dilakukan. Jadi pada saat mereka pertama kali hendak menggunakan senjata api, mereka dites, ya. Ada beberapa alat tes yang digunakan. Demikian juga mereka melakukan tes penyegaran, ya, secara berkala. Demikian juga ketika mereka hendak melakukan tugas-tugas khusus, seperti misalnya mau masuk sekolah kedinasan atau mendapatkan tugas ke luar negeri, itu lalu ada tes yang baru, gitu ya. Saya menduga bahwa sebetulnya jumlah anggota Polri dan TNI yang menyalahgunakan senjata yang dipegangnya itu masih jauh dari serius, gitu ya. Nah, maka okelah kita kemudian tangani kasusnya, kita adili oknumnya dan kita obati korbannya. Saudara, kasus penggelapan mobil rental yang berbuntut tewasnya bos rental di Tangerang, Banten bahkan melibatkan anggota TNI menambah panjang kasus yang berkaitan senjata api yang dimiliki aparat. Perlu pikiran jernih dalam menghadapi setiap permasalahan atau selisih paham. Hati boleh panas, tetapi kepala harus tetap dingin agar bisa berpikir bijak dan tidak gegabah melepaskan timah panas. Masyarakat adalah pihak yang seharusnya dilindungi, bukan untuk dihabisi.